Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahia Mukharama'atullah dari kelompok 4 PGMI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian eksperimen dan desain penelitian eksperimen. Baik, yang pertama, prosedur penelitian eksperimen langkah-langkah. Dalam studi eksperimen, pada dasarnya sama dengan langkah-langkah penelitian yang lain. 1. Memilih dan merumuskan masalah. 2. Memilih objek dan instrumen pengukuran. 3. Memilih desain penelitian. 4. Melaksanakan prosedur. 5. Menganalisis data. 6. Merumuskan kesimpulan. Yang kedua, desain eksperimen. Yang pertama, on-site case study. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut. X sama dengan treatment yang diberikan variabel independen. T2 sama dengan post-test variabel dependent. Prosedurnya: 1. Diberikan perlakuan X, misalnya metode belajar kelompok, terhadap subjek yang sudah ditetapkan dan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, diberikan tes T2 atau post-test untuk mengetahui prestasi belajarnya dan dihitung nilai rata-ratanya. Dan eksperimen yang kedua, on-group pretest, post-test design. T1 sama dengan nilai pretest sebelum diberi perlakuan. T2 nilai post-test setelah diberi perlakuan. Prosedurnya: pretest T1 terhadap subjek penelitian sebelum perlakuan. Yang kedua, diberikan perlakuan X dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, berikan post-test T2 terhadap subjek setelah mendapatkan perlakuan. Yang keempat, bandingkan T1 dan T2 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perlakuan. Desain eksperimen yang ketiga, random control group post-test design. T1 hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan. T2 hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Prosedurnya: 1. Dipilih sejumlah subjek penelitian dari suatu populasi secara random. Yang kedua, dikelompokkan menjadi 2 kelas secara random, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang ketiga, pertahankan agar semua kondisi atau variabel yang ikut berpengaruh tetap sama kecuali treatment yang diberikan pada kelas eksperimen. Yang keempat, diberi tes T1 dan T2 yang sama pada kelas. Yang kelima, hitung rata-rata kedua kelompok serta dicari perbedaan antara kedua nilai-nilai rata-rata tersebut. Desain eksperimen yang keempat, random control group pretest post-test design. Pada desain ini peneliti menggunakan sekelompok subjek penelitian dari suatu populasi tertentu, kemudian dikelompokkan secara random menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desain eksperimen yang kelima, random Salmon for group design. Dengan cara ini subjek diterapkan ke dalam 4 kelompok secara random. Dengan cara ini memungkinkan kita berasumsi bahwa skor pretest untuk kelompok 3 dan 4 jika sekiranya mereka mengikuti pretest akan sama skornya pada pretest yang dicapai. Desain eksperimen yang keenam, non-random control group pretest post-test design. Prosedur ini sama dengan prosedur random control group pretest design, kecuali subjek ditetapkan secara random. Berarti penelitian dilakukan terhadap kelas yang sudah tersedia atau tidak memungkinkan penetapan subjek dilakukan secara random. Desain eksperimen yang ketujuh, factorial design. Dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.